Ikutlah denganku. Nanti kau akan tahu siapa diriku. Dan kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak, aku tidak mau. Ayo, ikut aku. Jangan takut. Supir. Jadi, kapan orang seperti saya boleh menunjukkan kepandaiannya? Lomba ini diperuntukkan hanya untuk putra raja. Kamu tidak berhak untuk ikut. Karena boleh ikut. Tidak bisa nada Duryudana. Kenapa? Karena dia bukan putra raja. Karena memang bukan putra raja. Tapi dia itu raja. Raja Awangga. Siapa bilang dia Raja Awangga? Saya yang bilang, Duryudana. Sang Dewi bukan ibu. Ibuku adalah Nyi Radha. Karena dialah yang membesarkan aku. Bukan kamu, Sang Dewi Kunti. Karena? Aku bukan anakmu. Karena? Kanda, Arjuna. Sini kamu. Bukankah aku menyuruhmu ke pasar, ha? Maafkan saya, Guru. Raksasa Kalamaruta sedang mengamuk, Guru. Mengamuk? Dia mau obrak-abrik pasar dan memakan anak-anak, Guru. Demang Kelambi Abang, kepala pasar yang menyuruh menjemput Guru. Aduh, kalau begitu... Tak apa, Guru. Pelajaran bisa ditunda. Tapi kepanikan dan korban yang akan berjatuhan harus diselamatkan. Tuan Putri berhati mulia. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan, Guru. Ayo. Iya. Jangan! Lepaskan anak itu! Lepaskan! Tidak!
Siapa kau? Berani mencampuri urusanku? Kau mengacau di depan padepokanku. Harus kubiarkan? Kau bantai wargaku. Kau hancurkan desaku. Hah? Kau berani melawanku? Saya ada di tempat kejadian ketika guru berubah menjadi api dan membakar Kala Maruta. Seharusnya Putri tidak ke sana saat saya melakukan itu. Tapi saya bersama Romo Prabu dan saya takjub melihat ilmu itu, Guru, sehingga saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah mungkin ilmu itu bisa diturunkan, Guru? Itulah yang saya takutkan. Kenapa, Guru? Saya takut Putri menginginkan ilmu itu. Bukankah wanita juga berhak memiliki ilmu untuk melindungi diri, Guru? Saya punya ilmu yang pantas dipelajari oleh Putri. Ilmu apa, Guru? Guru? Ajian Pameling. Berupa ajian yang bisa menyalurkan segala macam ilmu sesuai keinginan. Saya ingin ilmu itu, Guru. Ajarkan saya, Guru. Ajarkan saya. Ya, tapi ilmu itu tidak bisa digunakan sembarangan. Harus betul-betul perlu baru bisa digunakan. Saya berjanji, Guru. Ajarkan saya. Saya berjanji. Kalau mau berjanji, baiklah. Masuklah dan mandilah keramas. Habis itu, nanti malam akan kusalurkan ilmuku. Ya, terima kasih, Guru. Ya. Tinggalkan aku. Tapi tugas kami kan melayani dan menemani Putri selama Putri berenang dan mandi. Apa jadinya nanti kalau Putri kami tinggal sendiri? Tinggalkan aku. Tapi Putri, Aku mau sendirian di sini. Biarkan Mentari Pagi menemaniku. baik Putri. Ayo. Iya. Sari, Santi. Iya. Kalian merasa aneh nggak dengan sikap Putri? Aneh bagaimana? Nggak biasanya kan Putri Kunti mau ditinggal mandi sendiri? Iya Iya juga sih. Ada apa ya? Yang Batara Surya? Ya, akulah Yang Surya, Yang Rawi, yang kamu panggil dengan Aji Pameling, yang kau rapalkan untukku. Maafkan saya, ya. Saya tidak bermaksud memanggil Hyang Batara Surya ke sini. Maafkan, saya hanya ingin menguji kebenaran kata-kata guru. Kunti, merapal Aji Pameling hanya untuk membuktikan bahwa ajian gurumu ada khasiatnya atau tidak. Itu adalah kesalahan utamamu. Kau telah mengecilkan kebesaran gurumu dan telah meremehkan pesan wanti-wantinya. Saya menyadarinya sekarang. Terlambat, Kunti. Kamu mencoba-coba merapal Aji Pameling. Itu merupakan kesalahan yang fatal bagimu. Tidak. Karena kau bermain-main dengan Aji Pameling, maka kau akan melahirkan anak tanpa bapa. Itu akan menjadi aib, ya. Tidak. Kamu memang akan menanggung aib, Kunti. Kau akan menderita dengan anak tanpa bapa yang akan kau lahirkan nanti. Yang Batara, maafkan. Semuanya itu sudah tersurat, Kunti. Dan apa yang sudah tersurat tidak akan bisa terhapus. Selamat tinggal.
Dinda, Kunti mana? Kok dia tidak ikut makan? Iya, Bi. Sudah beberapa hari ini dia nggak pernah ikut makan bersama. Maaf, saya lupa. Tadi Putri Kunti berpesan pada saya kalau Putri tidak ikut makan dulu. Katanya nanti saja. Memangnya kemana? Kelihatannya tidak enak badan, Doro. Biar saya lihat ya. Putri? Putri Kunti? Lah, mau apa sih Dayang Kinasih? Putri? Coba lihat. Baik, Kanda. Putri Kunti? Kunti? Ini Ibu, Nak. Ya, Bunda. Kamu sedang apa, Nak? Buka pintunya, Nak. Ya, Bunda, sebentar. Kinasih, kenapa omonganmu belakangan ini kok aneh-anehin? Saya juga heran, Doro. Kunti? Bunda, maaf agak lama. Ya ampun. Kenapa? Kenapa mukamu kok pucat begini? Nggak apa-apa, Bunda. Kunti nggak apa-apa. Gimana nggak apa-apa? Coba lihat Kinasih. Mukanya pucat banget kan? Iya, Doro Putri. Kunti nggak apa-apa, Bunda. Kunti nggak sakit, bener, Bunda. Kunti nggak apa-apa. Kamu sakit pasti. Enggak, Kunti nggak sakit. Sebentar, Bunda. Bagaimana dengan putri saya, dokter? Tidak apa-apa, itu gejala yang sangat wajar yang dialami oleh Putri Kunti yang sedang hamil. Apa? Hamil? Iya. Dokter, apa dokter tidak salah periksa? Tidak, Pak. Dokter sebagai dokter keluarga, harusnya dokter tahu kalau Kunti itu belum bersuami, ngerti? Ibu, Doro. Tolong, cepat bawa ke kamar. Kunti, apa yang terjadi dengan kamu? Kunti, yang Romo tahu, kamu tidak pernah keluar puri. Yang Romo tahu, kamu tidak punya teman seorang lelaki pun. Tapi kenapa? Kamu coreng wajah Bunda dan Ramamu ini dengan arang. Kunti, kenapa kamu permalukan Puri Mantura dengan kehamilanmu? Kenapa? Romo. Maafkan Kunti, Romo. Kunti, sekarang jawab. Siapa laki-laki yang berani berbuat aib padamu? Ayo jawab. Hah? Kamu jangan menangis, Kunti. Romo tidak butuh tangisanmu, tapi Romo butuh penjelasanmu. Resi Druasa, Romo. Apa kamu bilang? Resi Druasa? Jadi Resi Druasa yang Romo percayai untuk menjadi gurumu yang... Bukan begitu, Romo. Kunti, bicara yang jelas dan jangan menangis. Guru Resi Druasa memberikan rapalan Aji Pameling, Romo. Aji Pameling? Rapalan yang bisa menghadirkan siapapun sesuai yang dikehendaki. Jadi kamu praktekkan ajian itu? Romo, Nanda telah menghadirkan yang Batara Surya tempat tujuannya jelas, Romo. Yang Batara Surya mengutuk Nanda, Romo. Nanda akan mendapat aib, akan hamil
Resi Druasa, kamu harus bertanggung jawab dengan persoalan ini. Melalui puja dan puji, dengan perantara tangis Dewi Kunti, saya memohon sudi kiranya Hyang Batara Surya memenuhi permohonan saya. Hyang Batara Surya, Resi Druasa memohon. Ada apa Resi Druasa? Sembah saya Hyang Batara Surya. Karena permohonan, karena Kunti menangis, maka akan ada keringanan yang akan aku berikan. Untuk mengurangi aib yang harus disandang, walaupun Kunti akan melahirkan, tapi Kunti akan tetap perawan. Berilah nama pada bayi yang akan dilahirkan itu, karena titah Hyang Batara Surya akan saya junjung tinggi. dan tolong sampaikan pada Kunti Putri Mantura itu bahwa aku pribadi akan mengangkat Karna sebagai putra angkatku. Titah Hyang Batara Surya akan saya sampaikan pada Dewi Kunti. Selamat tinggal. Beribu terima kasih Hyang Batara Surya. Beribu terima kasih. Bagaimana, Ki? Ada 3 berita baik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Dewi Kunti akan tetap perawan, walaupun sudah melahirkan. Yang kedua, putranya nanti akan diberi nama Karna. Yang ketiga, berbahagialah, karena putranya itu Karna akan diangkat oleh Hyang Batara menjadi putranya sendiri. Puji syukur Hyang Batara. Tidak, Bunda. Nanda akan tetap hamil. Nanda akan tetap menanggung aib. 9 bulan, Bunda. 9 bulan. Apakah Nanda kuat hidup dalam belenggu, Bunda? Ini sudah suratan takdir, anakku. Kamu harus bisa menerima semua ini sebagai takdir hidupmu. Kamu harus bisa menerimanya, nak. Yang Batara, mohon kelancaran untuk kelahiran dari bayi ini, Yang Batara. Aku mohon, Yang Batara. Ini bayinya, Doro. Kunti, anakmu cakep banget. Tapi biar bagaimanapun, Kunti tak akan membesarkan bayi itu. Tapi Kanda, Sesuai kesepakatan, bayi itu harus dibuang. Dinda tahu. Tapi biarkan Dinda bicara dulu dengan Kunti. Kunti tahu ini berat, Bunda. Baiklah. Kalau memang harus terjadi, apa boleh buat? Bayi ini memang harus dibuang. Kinasi, kamu yang akan membuangnya. Iya, Doro. Bunda, izinkan aku untuk melihat untuk terakhir kali.
sedih. Bayi tak berdosa ini bertemu dengan orang tua yang menjadikannya anak angkat. Semoga Surya, jangan biarkan dia sendiri terlalu lama. Jangan biarkan air sungai menenggelamkannya. Aku mohon, jangan. Adirata, Adirata, permohonanmu ingin memiliki anak, aku kabulkan. Permohonan saya diterima. Ya, sekarang pergilah ke sungai, ajak sekalian istrimu, cuci mukamu dengan air sungai itu. Maka kamu akan segera aku beri anak. Baiklah. Terima kasih Hyang Batara. Ya. Bu, ayo ikut aku. Jangan lupa kain ini dibawa. Ada apa toh, Pak? Udah, jangan banyak tanya. Ayo ikut. Iya, tapi mau kemana? Udah, ayo. Cepat. Ayo. Pak, mau apa kita kesini? Udah, diam saja. Iya, Pak, mau apa kita kesini? Jangan banyak tanya. Sekarang cuci muka. Ayo. Ayo. Ya, Bapak. Ayo. Pak, sebenarnya apa sih yang kita lakukan ini? Udah, aku mau pulang. Bu. Bayi. Tuh, Bu. Nah, sekarang kita pegang. Iya. Pegang. Sebentar ya. Iya, Pak. Papa mau ke sana. Oh, iya, Ya. hati-hati, Pak. Iya. Bu, ini. Ke situ, Bu. Ke situ. Iya. Bayi. Hati-hati, Pak. Aduh. Bu, lihat. Bayi ini cakep sekali. Bayinya cakep sekali, Pak. Iya. Aduh. Kalau begitu, Kalau gitu kita angkat jadi anak ya, Pak. Iya. Itulah tujuan kita kemari. Anak ini ku beri nama Radia. Radia? Ya. Radia, Ya. namanya bagus, Pak. Sebutin. Sini, Pak. Duduk, sayang. Sini, Pak. Biar aku yang bawa Iya. ya. Duduk, sayang. Ayo, Bu, ayo. Ayo, kita mau pulang. Ayo. Radia. Pak. Kok siang-siang begini sudah pulang? Radia mana Radia? Radia ada di... Loh, Pak. Kok bawa mobil keraton ke sini? Itu mau dicuci, makanya aku mampir ke sini. Oh, jadi nyari-nyari Radia mau nyuruh bantuin nyuci mobil? Iya, pertama diajarin nyuci, dan kemudian aku ajarin nyetir. Mana tahu kalau besar nanti gantiin bapaknya jadi supir. Iya sih, Pak. Kalau jadi supir keraton itu memang gagah. Banyak uangnya. Tapi sepertinya anak kita itu nggak mau jadi supir, mau jadi tentara, Pak. Jadi prajurit keraton. Terserah mau jadi prajurit kek, mau jadi apa kek. Sekarang Radianya mana? Sini.
Tunggu. Sini. Ada apa? Ya tuh, si anak supir lagi gaya. Ayo. Pak, anak-anak itu mau ngapain? Bu, jangan, biarkan saja. Halo Pak, tapi itu... Diam. Kabur, ayo. Kasihan Delo, gitu aja kok repot. Mana kekuatannya? Apa aku bilang? Makanya aku larang jangan ke sana. Ada aku jadi jagoan, menang. Iya Pak. Pak, sepertinya anak kita itu harus kita carikan guru. Ya? Iya betul. Aku akan carikan guru buat Radia, biar lebih pintar lagi. Ya? Iya Pak. Aku setuju. Ya. Anakku. Bagus, Radia. Terima kasih guru. Nah, sekarang coba kamu hadapi aku. Aku lawan tandingmu. Hadapi aku. Ayo. Cukup, Radia. Sekarang saatnya kamu membaca buku, ya? Enggak, saya mau belajar menembak. Itu nanti saja. Kalau kau sudah dewasa, ya? Ayo. Ya. Bagus, Radia. Terima kasih, Guru. Cukup, Radia. Bagus. Kemajuanmu sudah cukup luar biasa. Terima kasih, Guru. Ada apa? Ada raksasa, Tuhan. Bapak tidak apa-apa? Radia? Iya.
Bagus. Bagus, Radia. Pangeran, Kamu datang tepat pada waktunya. itu semua hanya kebetulan, Pangeran. Ya, suatu kebetulan yang bisa membawamu jadi jagoan di Hastina. Pangeran jangan terlalu memuji. Aku kagum dengan kemampuanmu, Radia. Mudah-mudahan suatu waktu kau bisa menunjukkan kekuatanmu. Beribu-ribu terima kasih, Pangeran. Tapi saya hanya... Kita lihat saja nanti. Oh iya, Empu Dipoyoso sudah memperbolehkanmu pulang ke Hastina. Mohon maaf, belum boleh, Pangeran. Sementara ini masih banyak yang harus saya pelajari. Saya belum bisa pulang ke Hastina. Baiklah, setelah selesai kau memperdalam ilmumu itu, segeralah kembali ke Hastina. Baik, Pangeran. Selamat jalan, Pangeran. Ya. Ayo, mari. Radia, Bapak hanya bisa mendoakan kamu. Terima kasih, Radia. Radia, Guru, sudahlah. Aku sudah melihat keridamu menghadapi keempat raksasa tadi. Sudahlah, itu jelas terlihat bahwa saatmu untuk pulang ke Hastina sudah semakin dekat. Hastina lah tempatmu untuk mendapatkan kedudukan sederajat. Tapi setelah ini kamu tidak boleh kemana-mana. Ilmumu sudah cukup. Terima kasih, Guru. Atas bimbingan Guru, saya punya derajat tinggi dan berkedudukan. Sekali lagi terima kasih, Guru. Ayo, Iya. ayo. Bangunlah, Karna. Aku mau bicara denganmu. Karna. Nama saya bukan Karna. Saya Radia. Radia nama dari bapak asuhmu, Adirata. Tapi nama yang aku berikan padamu adalah Karna. Siapa yang ada di hadapanku ini? Kenapa aku jadi berdebar? Ayolah, ikutlah denganku. Nanti akan kuberitahu siapa diriku. Dan kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak, aku tidak mau. Takut, jangan takut. Ada di mana kita? Dan saya akan dibawa kemana? Nanda berada di langit malam, putra kangku. Apakah saya bermimpi? Nanda tidak mimpi. Nanda akan kubawa ke langit terang di mana keberadaanku ada. Ayo. Apakah ini langit pagi hari? Ya, kita berada di belahan bumi yang lain, Karna. Saya bukan Karna. Nama saya Radia. Kamu Karna. Karna Surya Putra. Karna Surya Putra. Dan kamu adalah putra angkat dari Hyang Batara Surya yang dikandung oleh Putri Prita. Dari mana Hyang Batara tahu semua ini? Karena akulah Batara Surya itu. Cuma mimpi. Benarkah yang tadi itu mimpi? Ya, memang sulit membedakan. Apakah pertemuanmu dengan Hyang Batara Surya itu sebuah mimpi belaka atau memang nyata adanya? Tapi satu hal yang harus kamu pegang. Kamu adalah Karna Surya Putra, putra angkat Hyang Batara Surya. Saya sangat bangga diangkat putra oleh Batara Surya, Guru. Tapi apa kata orang nanti kalau saya menggunakan nama Karna Surya Putra? Apapun risikonya, yang jelas nama itu akan membawa ke pertemuanmu dengan Putri Prita, ibu kandungmu. Benar, Guru. Radia, Bapak, akhirnya kamu pulang juga ya? iya, Pak. Karena menurut Guru Dipoyoso, Hastina tempat saya. Oh, itu yang Bapak harap-harapkan dan impi-impikan.
impian itu akan terkabul, Pak. Tapi kamu jangan takabur. Berdoalah kepada Sang Widi agar dewa mengabulkan semua impianmu. Iya, Pak. Tapi sebelum itu, saya harus menemukan dulu orang tua kandung saya. Maksud kamu? Menurut Hyang Batara Surya, saya harus memakai nama Karna. Dengan begitu, saya mudah mencari ibu saya. Karna. Pakailah nama itu, Radea. Ibu tidak keberatan. Karena ibu tahu, suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya kamu. Kamu memang bukan anak supir. Dan istrinya ini bukan. Saat itu kami menemukanmu di sungai. Dan ibu yakin kamu orang besar. Kamu berdarah biru. Kamu pasti... Tidak, Bu. Siapapun aku tetap anakmu. Karena Nyi Rada dan Bapaklah yang membesarkan aku. Aku tidak akan melupakan semua itu, Bu. Anakku. Jangan khawatir. Nyi Rada, tetap ibuku. Anakku. Arjuna, sebenarnya kamu bisa kalahkan mereka sekaligus kalau kau mau. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Saya dilatih guru untuk melawan, bukan untuk kabur. Jadi haruskah saya mempermalukan guru saya? Ah. Bagus Arjuna, sempurna. Terima kasih, guru. Luar biasa. Sekarang saatnya kamu menembak sasaran muka. Lakukan. Ayo lakukan. Aku ingin lihat. Benar-benar luar biasa. Arjuna memang hebat. Tapi aku harus bisa. Aku harus lebih hebat daripada Arjuna. Tidak mungkin, Radea. Tidak mungkin kamu dapat mengalahkan Raden Arjuna. Kenapa, Bu? Karena guru Raden Arjuna itu adalah guru besar yang ilmunya sangat tinggi. Orang lain juga tahu. Dengan kehebatannya, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Raden Arjuna kalau yang berdiri di belakangnya itu adalah guru besar itu?
Bu, tapi guru Dipoyoso ilmunya juga sangat luar biasa, Bu. Aku yakin dengan bekal yang diberikannya kepadaku, aku bisa mengalahkan Raden Arjuna. Radea, apa yang dikatakan ibu kamu itu benar. Kubur keinginan kamu untuk adu tanding dengan Arjuna, karena kesempatan itu tidak pernah datang, Nak. Kenapa, Pak? Itu hanya berlaku untuk kalangan anak-anak raja dan di lingkungan keraton. Kita ini warga biasa, apalagi kamu anak seorang supir. Disinilah letak ketidakadilan itu. Radea, ini sudah jadi keputusan di sini, dan kita tidak bisa merubahnya. Jadi bagaimana kalau orang biasa yang punya kepandaian tinggi bisa mempertunjukkannya? Radea, kamu bisa ikut di luar keraton. Ketika ada seleksi untuk adu tanding calon prajurit, kamu boleh ikut. Pak, kalau saya melawan prajurit, saya yakin 100% saya bisa menang. Tapi untuk apa? Saya tidak puas, dan saya baru puas kalau bisa melawan Raden Arjuna. Simpan keinginanmu itu, Nak. Itu tidak mungkin akan terjadi. Bu, saya akan cari kesempatan ini, dan saya yakin karena Surya Putra akan dapat kesempatan ini. Radea, sudah. Telah sekian banyak lomba ketangkasan dan bela diri kita selesaikan. Dan semuanya dimenangkan oleh Pandawa. Dan kini saatnya dua finalis menembak akan mempertontonkan keahlian mereka masing-masing. Mereka itu adalah Katamarma dan Arjuna. Silakan Kartamarma. Ayo, beri semangat, ayo. Arjuna, sekarang giliran kamu. Kalian sudah lihat sendiri kan? Dan sekarang Arjuna pemenangnya. Siapa kamu? Saya orang bawah yang ingin mempertunjukkan kebolehannya, Guru. Kamu mau apa datang kemari? Saya ingin menantang Arjuna. Mau menantang Arjuna? Hah? Dan mau ikut lomba? Apa kebolehanmu sehingga kamu berani menantang Arjuna? Saya bisa menghancurkan sisa 4 barang itu dalam sekali tembak, Guru. Coba lihat. Wah. Paman, kita butuh orang seperti dia. Dia tidak boleh ikut. Dia bukan golongan dari Kurawa ataupun Pandawa. Dia anak Adirata, dan dia adalah anak seorang sopir. Ya, dia ada sopir. Ada sopir. Kamu dengar sendiri. Kamu tidak boleh ikut. Kenapa tidak boleh? Karena kamu anak supir. Jadi, kapan orang seperti saya boleh menunjukkan kepandaiannya? Lomba ini hanya diperuntukkan untuk para putra raja. Kamu tidak berhak untuk ikut. Karena boleh ikut. Tidak bisa, Nanda Duryudana. Kenapa tidak? Karena dia bukan putra raja. Karena memang bukan putra raja. Tapi dia itu raja. Raja Awangga. Siapa bilang dia Raja Awangga? Saya yang bilang. Duryudana. Dengar baik-baik. Mulai hari ini,
Karena adalah bagian dari Kurawa. Dan aku angkat menjadi saudara tuaku. Terima kasih, Pangeran. Saya tidak tahu dengan cara apa saya membalas budi baik Pangeran. Kau cukup ucapkan sumpah setiamu pada saya, Duryudana. Baik, Pangeran. Mulai hari ini, saya Karna Surya Putra bersumpah akan mengabdikan kesetiaan pada Pangeran Duryudana. Saudara-saudara Kurawa, kalian dengar sumpah setia Karna Surya Putra? Hidup Karna Surya Putra! Terima kasih, Pangeran. Hidup Kurawa! Hidup Kurawa! Karna. Iya, Sang Dewi. Aku ibumu. Ibu? Iya. Tidak. Kau bukan ibuku. Kenapa kau berkata begitu, Nak? Tidak, Sang Dewi. Sang Dewi bukan ibuku. Kalau Sang Dewi benar ibuku, kenapa Sang Dewi buang seorang bayi Karna yang tidak diinginkan? Karena Sang Dewi bukan ibuku. Ibuku adalah Nyi Rada. Karena dialah yang membesarkan aku. Bukan kamu, Sang Dewi Kunti. Karena aku bukan anak. Karena tidak. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Karena mimpi. Aku cuma mimpi. Tapi apa artinya? Halilintar yang menyambar dan mau melenyapkan Karna. Apa artinya? Aku tidak akan pernah bisa memeluknya. Karena Nyi Rada. Karena menyebut-nyebut Nyi Rada sebagai ibunya. Aku tahu siapa Nyi Rada. Aku harus menemui Nyi Rada. Kan? Iya. Putri, ada Nyi Rada. Nyi Dewi, tinggalkan kami berdua, Kinasi. Baik, Putri. Terima kasih kamu datang, Nyi. Nyi Dewi, hati saya menjadi berdebar. Ada apa, Nyi? Ada beberapa pertanyaan yang harus kau jawab mengenai anakmu Karna. Maksud Nyi Dewi, Rade ya. Karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Karna, maka aku memanggilnya Karna. Lalu apa hubungannya nama itu dengan pemanggilannya, Nyi Dewi? Pasti ada sebabnya dia memperkenalkan dirinya sebagai Karna. Nyi Dewi, maaf, Radea memakai nama Karna Surya Putra karena mimpinya, Nyi Dewi. Mimpi? Iya Nyi Dewi. Di dalam mimpinya, Karna bertemu dengan Hyang Batara Surya. Dalam mimpinya itu pula, Hyang Batara Surya mengakui dia sebagai anak angkatnya dari Dewi Prita yang tetap perawan saat dia melahirkannya. Nyi Dewi, ternyata Karna anakku. Karna pasti bukan anak kandungmu, Nyi Rada. Karna pasti bukan anak Adirata. Karena itu bayi yang kamu temukan di sungai di malam purnama. Akulah Prita, Nyi. Aku ibu kandung dari bayi yang kamu temukan di sungai dan kamu besarkan itu. Akulah ibu kandung Karna. Akulah ibu kandungnya, Nyi Dewi. Ya. Benarkah apa yang saya dengar ini? Iya. Dayang Kinasi yang membantu aku melahirkan dan bertugas melarung bayi itu ke sungai. Nyi Dewi,
Apakah saya dan suami saya salah menemukan bayi itu karena mendapat petunjuk yang Batara Surya? Apa? Iya, Nyi Dewi. Ketika itu, suami saya sedang semedi, memohon dan meminta kemurahan. Iya, Nyi. Agar diberi momongan. Dan permohonan Adirata dikabulkan. Kami disuruh Hyang Batara Surya pergi ke sungai. Karena bayi yang saya dambakan bisa saya temukan di sana. Nyirada, bisakah kamu mempertemukan aku dengan Karna? Iya, bisa. Saya akan pertemukan. Permisi, Nyi Dewi. Ya. Bapak bangga. Tentu kamu bangga sekali karena mendapat kejutan dari Pangeran Duryodhana. Dan secara tiba-tiba kamu diangkat menjadi Adipati Awangga. Iya. Anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak pernah terpikirkan dalam akal sehat kita. Iya, itu semua di luar dugaan saya. Yang dulu saya dianggap sebagai anak supir. Dan sekarang, harga diri saya melambung tinggi sampai ke langit ketujuh. Karena Pangeran Duryodhana mengangkat saya di hadapan para Kurawa dan para Pandawa. Bapak juga merasakannya. Saya tidak tahu dengan cara apa saya harus membalas budi kebaikan Pangeran Duryodhana yang baik hati itu. Yang jelas, saya akan buktikan pengabdian saya kepada dia. Ya, itu artinya untuk membalas kebaikan itu, kamu harus menyerahkan jiwa raga kamu. Iya. Kamu akan berada di kubu Kurawa. Salahkah saya berada di kubu Kurawa? Tidak. Cuma, apakah kamu tidak berubah pikiran? Kalau kamu tahu siapa orang tua kamu. Saya sudah tahu siapa diri saya dan ibu kandung saya, Pak. Benar kamu tahu siapa diri kamu, Nak? Benar, Ibu Rada. Siapa sebenarnya Dewi Prita itu? Dia adalah Dewi Kunti. Dewi Kunti, istri Sang Prabu Pandu. Iya. Dewi Kunti ingin sekali bertemu denganmu. Apakah kamu ingin meluluskan keinginannya? Tidak, Nyirada. Dewi Kunti telah mengikuti kemauannya sendiri. Justru yang ingin kutanyakan, kenapa dia membuang sang bayi Karna? Putri, mereka sudah datang. Beri aku kesempatan untuk bicara empat mata dengan Karna. Ajak ibunya keluar. Baik, Putri. Mari, Nyirada. Ya. Karna. Iya, Sang Dewi. Kamu tahu apa sebab kita bertemu? Tidak, Sang Dewi. Panggil aku Ibu. Ibu? Karena aku memang ibumu. Ibu? Benarkah Sang Dewi ibuku? Kenapa kamu bilang begitu? Karena menurut saya, seorang ibu tidak mungkin membuang bayi yang dilahirkannya. Kamu tahu tentang itu karena... Iya. Kisah sedih itu sering muncul dalam mimpiku. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini, Sang Dewi. Jadi kamu... Saya tahu kalau saya anak yang tidak dikehendaki, anak yang dibuang. Kenapa kamu tega membuang saya ke sungai? Karena... Coba jelaskan, Sang Dewi. Apa alasannya sehingga kamu membuang saya? Merapal aji Pak Meling tanpa tujuan yang jelas.
membuat Hyang Batara Surya hadir, merasa dipermainkan, dilecehkan, dipermainkan. Hyang Batara Surya marah. Ibu terima kutukan dari Hyang Batara Surya. Ibu harus hamil dan melahirkan tanpa suami. Bisa kamu bayangkan? Ibu harus melahirkan tanpa suami. Apapun alasannya, Sang Dewi tetap bersalah. Karena Sang Dewi membuang anak kandung Sang Dewi sendiri. Karena... Tidak, Bu. Jangan. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini, Bu. Sungguh. Tidak sedikit pun terbetik di hati ibu untuk membuangmu. Tapi Prabu Kunti Boja menganggap ini sebagai aib. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu hanya bisa menangis. Tidak. Aku tetap tidak bisa terima Sang Dewi. Sekarang terserah penilaianmu terhadap ibu. Ibu tegaskan sekali lagi, tidak pernah terbetik sedikit pun untuk membuangmu. Bahkan sekarang ibu ingin menyatukan kamu kembali kepada kakak kandungmu. Mau kamu kembali ke pelukan ibu, nak? Maafkan saya, Sang Dewi. Karena saya bukan anak Sang Dewi. Saya tidak bisa terima. Karena Sang Dewi melepaskan saya begitu saja. Saya adalah saya. Permisi, Sang Dewi. Karena tunggu. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Apakah salahku? Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Jika ku bersalah, maafkanlah aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh, beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Jika ku bersalah, maafkan aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh, beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini.
apakah salahku? Aku masih belum mengerti. Kenapa kamu mengangkat Karna menjadi Adipati Awangga? Apa untungnya mengangkat anak sopir? Karena memang bukan siapa-siapa. Tapi setelah dia membuktikan kehebatannya menembak, maka saya rasa Karna jauh lebih hebat daripada Arjuna. Kurawa membutuhkan jago-jago tembak seperti dia. Iya, apa yang dikatakan Duryudana itu benar. Kurawa membutuhkan orang-orang hebat dan punya kelebihan. Pemikiran Ananda ini pemikiran jangka panjang. Dan Paman sangat mendukung itu. Kalau bisa kita cari lagi orang-orang kuat lainnya untuk menjadi benteng kekuatan Hastina. Pangeran, Paman sangat setuju. Dan Paman sangat-sangat mendukung apapun yang menjadi keputusan Pangeran yang cepat tanggap itu. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Tapi mengangkat Karna menjadi Adipati Awangga, apalagi mengangkatnya sebagai saudara tua, akan memperuncing masalah Kurawa dan Pandawa. Karena apa? Firasatku mengatakan seperti itu. Yang saya butuhkan saat ini adalah sekutu. Saya akan lebih lega kalau Kurawa mempunyai jago-jago tembak seperti dia. Iya. Tapi apa benar Karna lebih hebat dari Arjuna, sementara kita semua belum pernah ada yang melihatnya? Lihat saja nanti. Akan saya buktikan. Boleh saja ibu marah pada saya, tapi kenyataannya tidak bisa dibantah. Karena Ibu Kunti telah membuang bayi yang tidak berdosa. Dan bayi itu adalah saya, Bu. Tapi Nyi Dewi bermaksud baik, Radea. Dia ingin merangkulmu dan menyatukanmu dengan Pandawa. Tidak bisa. Apapun yang terjadi, aku lebih memilih Kurawa sebagai tempatku bernaung daripada Pandawa. Radea, dengarkan ibu dulu. Tidak bisa, Bu. Radea, Ya, Pak. kamu dipanggil untuk menghadap Pangeran Duryudana. Untuk apa, Pak? Bapak tidak tahu, kelihatannya penting sekali. Dan beliau berpesan, jangan ada satu orang pun yang tahu kalau kamu menghadap, ya? Apa saya punya kesalahan bicara pada Pangeran Duryudana? Bapak tidak tahu, sekarang kamu menghadap dan tolong jangan cari masalah, ya? Tapi, Pak, kenapa saya harus menghadap? Apa Pangeran Duryudana marah? Bapak tidak tahu, ya sudah kamu ke sana, ya? Iya, mari, Bu. Bu, sudah. Pak, sebenarnya ada apa? Bapak tidak tahu. Kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa, ya? Ada apa? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Aku baru kali ini dipanggil seperti ini. Maaf, Pak. Ikut aku. Jangan panggil aku pangeran, panggil aku adik. Maafkan saya, Pangeran. Tidak pantas kalau saya menganggap Pangeran Duryudana sebagai adik. Tidak apa-apa, kamu ini Raja Awangga. Walaupun belum resmi dilantik, tapi kamu sudah jadi Raja Awangga. Terima kasih, Pangeran Duryudana. Kanda, panggil aku adik. Beribu-ribu terima kasih. Kanda, ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Bisa Kanda menyimpan rahasia? Baiklah. Ayo. Ada apa, Dinda? Apa Kanda bisa menyimpan rahasia? Bisa, Dinda. Ada tugas khusus, dan hanya Kandalah yang mampu melakukannya. Tugas apa itu, Dinda? Melenyapkan Arjuna. Melenyapkan Arjuna? Melenyapkan Arjuna sama saja melenyapkan Pandawa dari bumi Astina. Tapi mampukah saya melenyapkan dia, Dinda? Kemampuan Kanda tidak kalah dari kemampuan Arjuna. Hanya Kanda belum bisa membuktikan secara langsung. Tantang dia secara jantan. Apakah dia mau melayani saya? Pasti. Arjuna seorang kesatria. Pasti dia mau melaksanakan tantangan seorang kesatria. Kanda seorang kesatria Awangga. Apa salahnya? Kesatria lawan kesatria. Iya. Aku dulu pernah dihina oleh Bima sebagai anak supir. Dan sekarang aku akan buktikan kalau karena yang dianggap sebagai anak supir
mampu mengalahkan Arjuna. Aku sanggup. Lakukan Karna. Lakukan untuk dirimu sendiri dan untukku. Sesuatu yang dirahasiakan. Kenapa tiba-tiba kamu disuruh datang hanya untuk memastikan bahwa kamu akan tetap menjadi Raja Awangga? Itu pasti ada sesuatu. Tidak ada yang lain kok, Pak. Ya sudah. Kalau tugas rahasia tetap menjadi rahasia. Tapi kalau rahasia itu mencelakakan anak Bapak, salah kalau Bapak tanya. Pak, tidak ada tugas rahasia, Pak. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin datang ke tempat guru kamu? Pasti kamu mohon petunjuk, iya kan? Pak, itu semua cuma kangen-kangenan biasa, Pak. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau menjawab, ya Bapak tidak mau tanya-tanya lagi. Permisi, Pak. Permintaan Pangeran Duryodhana memang tidak main-main, anakku. Melenyapkan, yang artinya membunuh. Apalagi membunuh Arjuna. Ini sebuah tugas yang berat. Tapi, begitulah. Ini adalah tugas pengabdianmu yang pertama pada Pangeran Duryodhana. Dan karena kamu sudah menyanggupi, maka mau tidak mau, ini harus dijalankan. Tapi apa saya bisa menang melawan Arjuna, Guru? Oh, menang atau kalah, itu ada dalam dirimu sendiri. Di sini, bertanyalah dalam hatimu. Sudah mampukah kamu? Tapi kan menurut Guru, Arjuna dilindungi oleh dewa. Ya, tapi siapa tahu. Kamu juga termasuk satria yang dilindungi oleh dewa. Jadi, laksanakan saja. Siapa tahu ini adalah jalan hidupmu. Jalan hidup untuk menjadi seorang adipati di Awangga. Tolong maafkan saya, Guru. Apakah saya bisa meminta suatu bekal untuk bisa menang melawan Arjuna? Karena bekal yang aku berikan padamu itu sudah lebih dari cukup. Kalau aku harus memberimu lagi, itu sama artinya kamu menganggap bahwa bekal itu masih belum cukup. Lalu, apa artinya? Aku nyatakan kamu lulus dengan baik. Mohon maafkan saya, Guru. Saya tidak bermaksud untuk... Sudahlah. Lebih baik kamu pergi. Dan kerjakan apa yang sudah menjadi kesanggupanmu. Karena itulah sifat kesatria yang sejati. Baik, Guru. Sampai nanti, Karna. Guru? Kenapa harus kuucapkan permohonan bodohku itu? Jangan diulang. Jangan diulang. Gurumu itu mudah tersinggung, Karna. Gurumu mudah tersinggung. Karna, kamu sengaja mencegat saya. Iya. Ada apa? Aku ingin bertanding dan mengadu keterampilan denganmu, Arjuna. Keterampilan menembakmu saja sudah luar biasa. Apalagi kemampuan bertarung kamu. Raden takut? Saya tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Yang Maha Esa yang menciptakan kehidupan dan orang tua, saudara tua atau guru saya. Kalau begitu, layani saya.
Hyang Batara. Hyang Batara Surya. Kenapa Hyang datang untuk melerai kami? Arjuna, karena kamu adalah saudara tua Arjuna. Dia adalah kakak kamu sendiri. Saudara tua saya, Hyang? Ya. Kalian adalah saudara seibu. Berarti Bunda Kunti, Bunda Karna juga? Benar. Kalian saudara seibu. Sebaiknya pulanglah kalian. Berjalanlah bergandengan sebagai saudara kandung. Selamat tinggal. Hyang! Tidak mungkin. Haruskah kita tidak percaya pada Sabda Dewa? Saya percaya pada Sabda Dewa. Tapi saya tidak akan menghadapi Ibu Kunti. Kenapa? Bukankah Bunda Kunti bunda kita berdua? Tidak. Dewi Kunti bukan ibundaku. Ingat itu. Bunda. Arjuna, kamu tidak apa-apa, nak? Kenapa Bunda bertanya seperti itu? Entahlah, perasaan Bunda tidak enak, Bunda gelisah. Ini pasti ada hubungannya dengan Karna Surya Putra. Nanda tidak menyebut dia lagi sebagai Radia anak supir? Untuk apa saya menyebut Karna sebagai anak supir lagi? Kalau pada kenyataannya Karna itu adalah saudara tua saya, Bunda. Saudara tua yang Bunda lahirkan sebelum Bunda melahirkan saya, Kanda Bima dan Kanda Yudhistira. Dari mana Nanda tahu? Hyang Batara Surya. Hyang Batara Surya? Iya. Tadi Hyang Batara Surya hadir memisahkan perkelahian kami. Jadi kalian tadi berkelahi? Kami nyaris saja saling bunuh, Bunda. Untung saja Hyang Batara Surya hadir melerai perkelahian kami. Tabir terbuka sudah. Semua tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena itu saudara tuamu Arjuna. Karena itu saudara tua para Pandawa. Maafkan Bunda, karena Bunda tidak pernah menceritakan semua ini. Maafkan. Tidak apa, Bunda. Tapi Bunda harus berjanji. Bunda harus menceritakan rahasia masa lalu ini kepada Kanda Yudhistira, Kanda Bima, dan adik-adik Nakula dan Sadewa. Iya. Bunda akan menceritakan semuanya. Semoga mereka mau mengerti. Kenapa? Kenapa selalu Kurawa yang kalah? Kenapa selalu darah Kurawa yang bersimbah di atas tanah? Kenapa? Kenapa? Haruskah aku sendiri turun ke gelanggang menghadapi Pandawa? Haruskah aku sendiri? Jangan khawatir, Dinda Prabu. Kanda Karna, saya akan hadapi Pandawa. Berarti apa yang tersirat akan terlaksana. Atas izin Dinda Prabu, saya mohon restu. Itu artinya dunia akan Kanda sebagai putra angkat dari Batara Surya akan menumpas Pandawa. Mudah-mudahan saya berhasil. Doakan saya, Dinda. Astina ada di tangan Kanda. Kanda Karna. Saya akan pegang teguh sampai nanti, Dinda. Pandawa. Ini permintaan Bunda yang terakhir karena menyatulah dengan Arjuna dan para Pandawa. Akhiri keberpihakanmu pada Kurawa. Mohon maafkan saya, Bunda. Saya tetap akan berpihak pada Kurawa. Karena kamu tahu kan, kalau para Kurawa itu salah. Saya tahu, Bunda. Lalu kenapa kamu tetap berpihak pada para Kurawa yang terang-terangan menyerobot hak waris para Pandawa? Bunda, kalau bukan karena kebaikan Pangeran Duryudana, mungkin aku tidak akan menjadi seorang adipati Awangga seperti sekarang.
Dan aku masih menjadi seorang anak supir yang selalu dihina. Alasan itulah, aku harus membalas semua kebaikan Pangeran Duryudana, Bunda. Dengan nyawamu? Dengan jiwa dan ragaku, Bunda. Walaupun kamu harus berhadapan lawan tanding dengan saudara sekandungmu sendiri, Arjuna. Apa boleh buat? Karena kenapa harus jadi seperti ini? Kelihatannya memang itulah takdir yang sudah tersurat, Bunda. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu, Bunda tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bunda harus merelakan darah daging Bunda tercabik dan berdarah. Pergilah, Karna. Bunda harus merelakanmu. Pergilah. Maafkan Karna, Bunda. Dan Karna mohon restu. Terima kasih, Karna. Kamu telah memanggilku Bunda. Terima kasih. Pergilah. Kanda. Kanda dari Bunda ya? Saya juga akan menghadap Bunda. Kamu akan mendapatkan restu dari Bunda. Restu Bunda sama besarnya untuk kita berdua, Kanda. Iya, maka dari itu, pertandingan kita akan seimbang. Haruskah kita tetap saling berhadapan? Kenapa tidak? Aku untuk membalas kebaikan. Dan kamu untuk menegakkan keadilan. Iya, dan rasanya adu tanding ini tidak bisa kita hindarkan lagi. Karena prinsip kita berbeda, kita akan selalu berhadapan. Kamu lanjutkan, Bunda sudah menunggumu. Iya, Kanda. Bunda. Masuk, Arjuna. Pintu tidak dikunci. Maaf, kalau Nanda mengganggu Bunda. Tidak, karena Bunda tahu kamu juga akan meminta doa restu, kan? Iya, Bunda. Haruskah Bunda merestui kedua putranya yang akan saling baku hantam? Yang kasat mata adalah luka yang menganga dan darah yang mengucur, Bunda. Tapi sebetulnya tekad kamilah yang beradu. Nanda demi membela kebenaran, dan Kanda Karna demi membalas kebaikan. Iya. Kamu benar. Kalian sama-sama menjalankan tekad suci. Semoga Hyang Widi melindungi kalian. Terima kasih, Bunda. Pergilah. Aku tidak ingin menangis di depanmu. Iya, Bunda. Hyang Batara. Hyang Batara. Haruskah aku kuat menghadapi ini semua? Haruskah aku kuat menyaksikan darah dagingku saling menembakkan pistol mereka? Tidak. Tidak. Hati-hati, Kanda. Keinginan Arjuna tidak pernah meleset. Saya mengerti, Dinda Duryudana.
Kanda!